Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Menarik, semua orang. Kita selalu pilih-pilih. Kalau kita harus mencintai semua orang, pasti harus punya cinta seperti Tuhan. Cinta manusia itu kan umumnya punya pakai perasaan. Kalau saya senang, saya cintai. Jadi sahabat, orang yang dekat dengan orang yang menyenangkan gampang. Tapi pada saat dia tidak menyenangkan, saya tolak. Maka KWI dan PGI mengambil tema ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Persahabatan, komunitas harus dibangun oleh cinta ilahi, bukan cinta manusiawi. Maka kalau kita kembali kepada kitab suci, jadi kitab suci tadi diambil dari Injil Yohanes. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita menyebut sahabat Allah, sahabat Tuhan, pertanyaannya apakah kita setia mengikuti perintah Allah atau tidak? Saya teringat sekali di rumah retret kan, kalau kami retret kan dari sekolah tuh ya, ada yang Muslim, Kristen, Katolik. Saya selalu ingin tanya, anak-anak yang Katolik, Kristen berapa? Wah, saya Romo. Yang Muslim, saya Romo. Yang Katolik, saya Romo. Yang Hindu, saya. Umumnya sekolah Katolik itu 60% Kristen Protestan anak-anaknya. 10%, 20% Katolik, yang lainnya Hindu dan Muslim. Lalu saya tanya, nah, kenapa Katolik, Advent, Protestan, Pentakosta, semua disebut Kristen. Katolik pun disebut Kristen. Kenapa? Kalau anak-anak itu ditanya langsung spontan, saya Romo. Saya kan bingung saking banyak anak yang angkat tangan. Saya lihat ada satu anak kelihatannya bodoh dari wajahnya. Kan wajah mencerminkan IQ toh. Lalu saya tanya, ya kamu? Saya Romo. Ya, Romo kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai teman-temannya, kamu ini memalukan sekolah katanya. Lalu dia tanya, emang jawaban saya salah Romo? Enggak, cuma kamu ngejawab tidak pakai otak kata saya itu. Lalu ada satu anak, saya saja Romo. Ya kamu, Romo. Kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya, amin Romo. Sampai saya kagum, wih, kamu menjawab seperti seorang pendeta. Memang saya anaknya pendeta Romo. Lalu akhirnya saya ngomong, betul anak-anak, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Kan saya tanya sama orang Jakarta, anak-anak Jakarta tuh kalau saya ditanya, jawab dulu baru mikir. Maka saya tanya, nah kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Langsung anak-anak, Romo, namanya pengikut itu ya di belakang, di depan namanya supir. Oh iya betul kata saya itu. Jadi supir kita siapa? Yesus. Bagus. Yesus di depan, kita di belakang. Benar Romo. Kalau Yesus kiri, ya kita kiri Romo. Keren. Yesus kanan, ya kita kanan Romo. Yesus lurus, ya kita juga harus lurus Romo. Setia. Lalu saya angkat salib. Kalau Yesus disalib, itu semua anak langsung meneng. Sampai saya teriak, why? Kalau Yesus disalib, tiba-tiba anak yang bodoh tadi angkat tangan. Saya Romo. Biasanya kan bodoh itu kreatif ya. Dan kreatifnya destruktif gitu ya. Lalu saya agak gelisah. Iki harap ngomong apa neh cah. Tapi karena cuma dia, ya sudah akhirnya. Ya kamu, Romo saya. Ya. Kalau Yesusnya disalib Romo, ya biarin aja dia sendirian Romo. Bapak Ibu yang terkasih, anak itu memperlihatkan kebenaran. Jujur saja, betul atau tidak? Betul. Kita mau ikut Kristus hanya mulianya saja. Salibnya enggak mau. Apa? Pengikut Kristus macam apa? Kita hanya mau mengatakan, biar dia disalib. Kamu? Ya enggaklah. Maka sebagai seorang murid Tuhan, sebagai seorang murid Kristus, kalau punya masalah, menangis, kehilangan harapan, diputuskan cintanya, mau bunuh diri, silakan. Anda orang yang tidak punya harapan, Anda tidak melangkah bersama Tuhan. Lihat di sini,
Yesus akhirnya memerintahkan apa pada kita kalau demikian? Ini perintah Allah. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Maka kalau kita disebut sebagai sahabat Tuhan dan bisa mengatakan semua ini sahabatku, kenapa? Dasarnya adalah kasih. Kasih. Dan kasih itu bukan kasih romantisme tadi. Bukan kasih yang menyenangkan. Jadi cinta yang ditawarkan oleh Yesus adalah cinta yang berbeda. Keprihatinan yang pertama yang coba saya angkat adalah apa? Keprihatinan melihat sesama untuk dimanfaatkan. Jadi saya melihat sesama, selama sesama itu menyenangkan saya. Saya melihat dia sesama, selama sesama itu menguntungkan bagi saya. Maka ada istilah, ada gula, ada semut. Di mana orang ini menyenangkan sesuai dengan kehendak saya. That is my friend, my best friend, my best friend. Di saat dia tidak punya wewenang, tidak punya kuasa lagi, aku tidak kenal. Yang kedua, mentalitas yang membuat prihatin adalah apa? Manusia dihargai karena memperoleh uang berapa, prestasi. Kalau dia membawa uang banyak, langsung hebat kamu. Kalau gajinya banyak, hebat. Kalau di sini sampai level tinggi, hebat, dihormati. Gak salah, tidak salah. Tetapi kalau ini dipakai sebagai sebuah prinsip relasi, akhirnya seperti itu. Kalau dia fail, dia gagal, dia tidak menghasilkan, coret. Tantangan hidup sebagai seorang murid. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang lain akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kunci mengikuti Yesus, kunci tadi kan di dalam apa? Di dalam ucapan-ucapan selamat. Saya mau Natal ini menjadi Natal yang membaharui hidup saya. Ini kunci membaharui hidup adalah apa? Hidup dalam kasih.